wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mereview suatu jurnal internasional yang berjudul The Impact of Service Quality and Public Relations on Patient Stratification in Hospital. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lestari Anisjeningrat, NIM 2019-01093. Yang kedua, Ayu Ashari, NIM 2019-01075. Yang ketiga, Rani, NIM 2019-01-100. Yang keempat, Suryanti, NIM 2019-01094. Yang kelima, Alexander, NIM 2019-01052. Yang terakhir, Umul Arifah, NIM 2019-01099. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Arifah M dari kelompok 3 kelas Ars B19 NIM 2019-01099. Di sini saya akan mereview Electronic Journal of Social Science pada tahun 2017 yang berjudul The Impact on Service Quality and Public Relation on Patient Satisfaction in Hospital. Adapun penulisnya yaitu Birol Buyuk Dogan, Hasan Gedek, Yüksel Erlen, dan Omer Tanyel. Adapun tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pasien yang mendapatkan pelayanan di pelayanan bedah kardiovaskuler Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Konya Meram terhadap pelayanan yang diberikan di rumah sakit dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun pendahuluannya yaitu terlepas apakah industri manufaktur atau hubungan masyarakat, industri jasa adalah organisasi yang melakukan operasi seperti mendapatkan pengakuan, persetujuan, kepuasan, dan rekomendasi bisnis oleh pasar sasaran. Untuk mencapai tingkat yang lebih baik, dalam hal ini diperlukan tingkat kepuasan pelanggan, memastikan kebutuhan pelanggan, dan mengevaluasi kualitas layanan institusi. Ini juga masalah persepsi yang diciptakan oleh barang dan jasa institusi terhadap pelanggan sangat penting untuk mempertahankan institusi. Reputasi perusahaan terdiri dari 3 ciri mendasar, yaitu sebagai berikut. Fitur pemikiran tentang institusi dalam masyarakat, konteks dan penyebaran pemikiran ini, dan evaluasi institusi dan fitur relevansi. Kepuasan pasien merupakan input terpenting bagi masyarakat, baik dalam segi hubungan masyarakat maupun keberkelanjutan kualitas pelayanan. Kepuasan pasien adalah suatu pengertian yang berkaitan dengan seberapa terpenuhinya kebutuhan pasien dan harapan pasien. Kebutuhan dan harapan pasien mungkin berbeda-beda, tergantung pada jenis variabel seperti jenis kelamin pasien, usia, kondisi penyakit, status pendidikan, tingkat pendidikan, dan jaminan sosial. Karena persaingan di antara mereka menerima umpan balik dari konsumen tentang layanan dan produk mereka sendiri sangat penting bagi rumah sakit untuk mempertahankan reputasi perusahaan mereka. Selain itu, kuesioner untuk kepuasan pasien memberikan informasi penting untuk kebijakan eksklusif dan pengembangan kualitas layanan dengan survei berulang. Rumah sakit akan berkontribusi pada kebijakan dan program yang sesuai untuk pasien yang kebutuhannya berubah seiring waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Anisjeningrat, NIM 2019-01093 sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai analisis sastra. Nah, banyak penelitian yang telah dilakukan di bidang kepuasan pasien, bukan hanya di Turki, tetapi di negara lain.
Salah satunya dalam studi Draper dan kawan-kawan tahun 2001 telah mengukur kepuasan pasien dalam 6 mata pelajaran utama, yaitu akses, informasi umum pasien, informasi terkait pengobatan, manajemen keluhan, lingkungan fisik, dan periode pemulangan. Selain itu, menurut Selikap dan rekannya tahun 2011 telah mengukur kepuasan pasien menggunakan skala pengukuran kepuasan pelayanan dalam penelitiannya, di mana dimensi kepuasan pasien yang dihasilkan adalah 52,12% untuk pelayanan poliklinik, 54,65% untuk pelayanan klinis, 55,47% untuk pelayanan kesehatan lainnya dan birokrasi, 63,56% untuk pelayanan pegawai atau karyawan, 54,85% untuk hak pasien, 53,62% untuk kondisi fisik, 47,87% untuk layanan kantin, dan 59,81% untuk penilaian umum. Selanjutnya, menurut Narkli dan Sahahi tahun 2012 telah melakukan penelitian tentang reputasi perusahaan dan opini rumah sakit di Ankara. Hasil penelitian dipastikan bahwa persepsi pasien terhadap reputasi perusahaan dan opini publik memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan indikator kepuasan karyawan, dan kepuasan pasien rawat inap memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan jumlah keluhan pasien. Penelitian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mengukur kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdasarkan tingkat pasien yang mendapatkan perawatan pelayanan di bedah kardiovaskuler Rumah Sakit Fakultas Konya Meram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wasari, NIM 2019-01075. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, di mana saya akan membahas tentang desain dan metode pada jurnal yang telah kami review. Nah, populasi penelitiannya ialah semua pasien yang berobat rawat inap di pelayanan bedah kardiovaskular di Rumah Sakit FK Konya Meram dan telah dipulangkan. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner pada semua pasien yang pernah menjalani rawat inap di pelayanan bedah kardiovaskular di rumah sakit tersebut. Adapun periodenya antara April 2014 hingga Oktober 2015, dan alat pengumpulan datanya ialah Scale for Measurement for Service Satisfaction yang dikembangkan oleh Erkan dan kawan-kawan. Alat pengumpulan data pertama kali juga diterapkan sebagai skema percontohan pada 30 pasien setelah masa validitas, rehabilitas, dan analisis faktor yang diterapkan pada 350 pasien sebelumnya. Bentuk kuesionernya terdiri dari 53 pertanyaan dan 2 bab, di mana bab pertama itu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan keadaan demografi pasien seperti jenis kelamin, status perkawinan, usia, status pendidikan, pekerjaan, pendapatan bulanan, frekuensi rawat inap, dan jaminan sosial. Sedangkan bab kedua ialah skala tipe Likert dan terdiri dari 8 subskala dan 43 pertanyaan. Subskalanya terdiri dari dimensi, evaluasi pelayanan poliklinik, pelayanan klinik, pelayanan kesehatan lainnya, prosedur birokrasi pegawai, hak pasien, kondisi fisik rumah sakit, serta pelayanan kantin dan pelayanan umum lainnya. Pada penelitian ini juga mengukur tentang kepuasan pasien dan menyimpulkan dari segi hubungan masyarakat yang merupakan penelitian terapan yang didasarkan pada pendekatan empiris dan telah menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian cross-seksional dan jenis pencarian deskriptif. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pasien mempersepsikan dimensi rumah sakitnya, di mana terdapat berbagai hipotesis. Yang pertama itu kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan
berkaitan dengan jenis kelamin. Yang kedua, kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan yang berkaitan dengan status perkawinan. Yang ketiga itu kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan dalam hal usia. Yang keempat sama tapi berkaitan dengan status pendidikannya. Kemudian yang kelima itu kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan yang keenam itu berhubungan dengan tingkat pendapatan bulanan. Sedangkan yang ketujuh ialah kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan dengan jaminan sosial. Sedangkan yang kedelapan itu kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan berkaitan dengan frekuensi rawat inap. Yang kesembilan itu kepuasan pasien secara umum berbeda secara signifikan berkaitan dengan tipe kamar rumah sakit. Sedangkan yang ke-10 adalah ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan pasien dengan rekomendasi rumah sakit kepada family atau keluarga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani, NIM 2019-01-100. Di sini saya selaku pemateri keempat. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk dalam materi di mana hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, jenis kelamin, status perkawinan, usia, status pendidikan, pekerjaan, pendapatan bulanan, jaminan sosial, tempat tinggal, frekuensi rawat inap, kondisi kamar rumah sakit, dan merekomendasikan rumah sakit kepada familiar telah diterima untuk dipertimbangkan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Nah, kemudian subskala terdiri dari dimensi evaluasi pelayanan poliklinik, pelayanan klinik, pelayanan kesehatan lainnya, dan prosedur birokrasi, pegawai, hak pasien, kondisi fisik rumah sakit, dan pelayanan kantin, serta pelayanan umum merekomendasikan rumah sakit. Nah, selanjutnya perbedaan tingkat antara variabel demografis dan skor kepuasan, di mana hasil uji T yang dilakukan terkait dengan rata-rata umum dan analisis ANOVA, tingkat kepuasan umum pasien berbeda secara signifikan, yaitu P sama dengan 0,039 sehubung dengan kamar tempat pasien menginap. Nah, akan tetapi keadaan kepuasan secara umum belum menunjukkan perbedaan secara signifikan terhadap jenis variabel demografis lainnya. Kemudian, tingkat kepuasan pasien yang menginap di kamar single suite lebih tinggi dibanding dengan tingkat kepuasan pasien yang menginap di single private room, single room, dan double room pada tabel ketiga. Nah, berdasarkan tabel 2, hipotesis bernomor H9 diterima dan hipotesis bernomor H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, dan H8 itu ditolak. Nah, mengacu pada hal tersebut, kepuasan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan jenis kelamin, status perkawinan, usia, status pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan bulanan, jaminan sosial, tempat tinggal, dan frekuensi rawat inap. Nah, selain itu, ketika perbandingan antara variabel demografis dan subskala kepuasan diteliti, ditemukan perbedaan yang signifikan pada beberapa dimensi. Nah, kepuasan terhadap pelayanan poliklinik menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu P sama dengan 0,047 berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian laki-laki lebih puas dengan pelayanan poliklinik dibanding dengan perempuan. Selain itu, ketika perbandingan antara variabel demografis dan subskala kepuasan diperiksa, ditemukan perbedaan yang signifikan dalam beberapa dimensi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, tingkat hubungan. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel, sudah jelas di mana hasil kesimpulan dari tabel, yaitu ditemukan hubungan negatif dan signifikan tingkat rendah antara variabel jenis kelamin dengan pelayanan poliklinik. Hubungan yang signifikan antara variabel gender dengan dimensi kepuasan lainnya belum ditemukan. Kemudian hubungan antara variabel tingkat kepuasan pasien dan merekomendasikan rumah sakit. Regresi antara tingkat kepuasan pasien rawat inap dan rekomendasi rumah sakit yang diperiksa dapat dipahami bahwa 15,7% dari perubahan rekomendasi rumah sakit
variabel dependen tergantung pada kepuasan pasien yang merupakan variabel bebas. Ketika hasil analisis ANOVA diperiksa, terlihat bahwa hubungan ini signifikan dalam bentuk F dalam kurung 1228 sama dengan 42.386. Tingkat signifikansi hipotesis kami bernomor H10. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan pasien dan merekomendasikan rumah sakit untuk familiar telah diterima. Saya akan membawakan materi tentang pembahasan. Dalam literatur ada hasil yang berbeda dari penelitian tentang kepuasan pasien. Namun fitur sosiodemografis yang umum di semua penelitiannya secara langsung mempengaruhi keadaan kepuasan pasien seperti yang kami temukan dalam penelitian kami juga. Selain itu, perbedaan signifikan yang ditemukan antara dimensi kepuasan dan variabel juga merupakan hasil penelitian kami. Dalam penelitiannya, Buantina DKK menemukan hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kenyamanan, kunjungan dan ketulusan, tingkat pendidikan dan kepuasan, kebersihan dan kenyamanan, status perkawinan dan informasi pasien, dan perawatan pasien, ketulusan dan kepuasan kebersihan, durasi tinggal di rumah sakit, dan kunjungan dan kebersihan sementara mereka menyatakan bahwa usia mempengaruhi kepuasan di semua dimensi, sehingga usia mempengaruhi 3 dimensi kepuasan dalam penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 2019-010964. Nah, saya sebagai pemateri terakhir yang akan menyimpulkan review jurnal yang kami bahas. Jadi review jurnal kali ini kesimpulannya itu terlepas dari berurusan dengan produksi atau layanan bisnis, saat ini lebih fokus ke pelanggan, karena bisnis dapat memuaskan pelanggannya, dapat mengubah pelanggannya menjadi pelanggan yang setia. Bisnis kesehatan berkonsentrasi pada operasi dan studi berorientasi pelanggan yang bertujuan untuk mengukur kepuasan pelanggan seperti di semua badan bisnis. Nah, terlihat bahwa seperti kepuasan informasi, pasien, pelayanan pegawai, pelayanan poliklinik, pelayanan klinik, rekomendasi rumah sakit, dan pelayanan kesehatan lainnya itu serta prosedur birokrasi berada pada tingkat yang tinggi, tetapi tingkat kepuasan terhadap kondisi fisik rumah sakit dan pelayanan kantin itu antara 66 sampai 68% yang perlu ditingkatkan ketika dimensi kepuasan pasien itu diperiksa. Ya, jadi hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi pasien rawat inap beda kardiovaskular ini secara umum itu baik-baik saja. Namun persepsi ini dapat dikembangkan dalam beberapa dimensi. Di hasil penelitian ini itu terlihat bahwa ada hubungan positif tingkat menengah dengan signifikan antara tingkat kepuasan pasien rawat inap dengan rekomendasi rumah sakit. Jadi terlihat juga bahwa 15,7% berupa rekomendasi rumah sakit sebagai variabel terikat bergantung pada kepuasan pasien yang merupakan variabel bebas, dan hubungan ini itu signifikan dalam hal 8 hipotesis ditolak, 2 diantaranya itu diterima. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam jurnal. Jadi dalam jurnal ini menggunakan 2 bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dan Turki. Dan dalam jurnal tersebut pembahasannya itu terperinci. Sedangkan kalau kekurangannya ada beberapa bagian yang membuat pembaca agak bingung dengan isi jurnal tersebut. Ya, jadi saran dalam jurnal ini buat penelitian selanjutnya mungkin dapat lagi menjelaskan beberapa variabel yang belum dijelaskan terhadap kinerja humas rumah sakit, dan menggunakan penelitian ini sebagai dasar atau pedoman dalam membuat kerangka konseptual. Itulah tadi hasil review dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.